lampu LED. Nah, lampu LED itu merubah listrik menjadi cahaya, sisanya dirubah menjadi panas. Untuk tingkat panasnya sendiri itu berbeda-beda tergantung jenis lampunya. Ada yang sampai panas banget gitu, sampai butuh pendingin, biasa disebut HPL atau apa gitu ya. Biasanya contohnya seperti ini ya guys ya. Nah, ini panasnya bisa berlebih. Nah, tapi nanti kita bahas lanjutannya. Dan listrik yang mengalir misalnya 10 watt masuk ke modul lampu ini gitu. Ya bisa jadi sebenarnya itu cahayanya ini cuman 7 watt nilai dayanya, dan 3 wattnya jadi panas. Nah contohnya seperti itu guys. So ini bener-bener nggak efisien ya guys ya. Jadi kita itu selalu dihadapkan dengan pilihan yang cukup membingungkan. Contoh pilihannya seperti apa? Ada lampu LED yang dia irit daya, tidak panas, tapi resikonya redup. Itu pilihan A. Terus pilihan B, ada lampu LED yang terang, terus dia resikonya panas gitu ya guys. Dan tapi boros daya. Nah itu kira-kira kalian pilih mana? Kalau aku sih nggak pilih dua-duanya ya. Pilihnya mau terang dan hemat daya gitu. Apa-apaan nih, apa bisa dicapai nih gitu. Ya selaku kita ini penghobi lampu, elektronik, listrik, dan termasuk pengendali listrik Indonesia, ya kita harus coba-coba eksperimen. Tapi untuk video ini saya tidak akan melakukan eksperimen apapun. Ini hanya penjelasan semacam teori dengan logika otak saya yang masih cetek ini, untuk mengajak para guys-guys semua, seluruh penduduk Indonesia, coba kita buka pikiran bareng-bareng ya. Sebelum itu pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Fadli Hidayat di channel Project Ringan ya guys. Nah semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya. Yang belum punya pacar, masih jomblo, segera punya pacar. Jangan pacaran ya, nikah aja dulu baru pacaran, itu rasanya beda. Ya kalau aku dulu sih pacaran dulu. Ini ngomong apa? Kalian yang sudah punya anak ya, semoga anaknya diberi kemudahan dalam menempuh pelajaran di sekolahan, menjadi peringkat pertama, mempunyai predikat yang tinggi. Kalian yang masih anak kecil, masih sekolah, ya semoga kalian punya keinginan kuat untuk belajar dan menentukan masa depan kalian guys. Nah jadi aku akan kasih satu contoh lampu yang tidak panas. Itu lampunya jenisnya kayak gini ya guys. Tapi kalau satu biji aja kan redup. Beda dengan lampu ini. Gitu ya. Ini lampunya satu biji bisa terang tapi panas gitu. Ya walaupun dayanya beda. Tapi maksud aku chip lampunya gini ya guys ya. Nah makanya pabrikan merakit sehingga menjadi banyak lampu. Ada satu contoh ini dan aku kasih contoh lagi seperti ini. Jadi satu papan ini bolak-balik itu ada lampunya, dan kalau dinyalakan ini sebenarnya redup untuk satu selnya, tapi dia jadi terang karena dia ini lampunya banyak. Jadi konsepnya adalah membanyakkan lampu LED yang akan kita pakai gitu. Jadi kita ngerakit lampu, dibanyakin lampunya, tapi disetting voltasenya agar tidak panas gitu guys. Jadi contohnya gini guys, aku kasih gambaran lagi ya. Lampu ini kan kalau disuplai panas sehingga bisa terang. Maka kita turunkan voltasenya biar lampu ini nggak panas. Tapi resikonya kan redup, ya kan? Karena cuman pakai satu. Nah gimana mengatasinya agar tidak redup lagi? Nah dibutuhkan banyak lampu. Jadi redup, 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 dibanyakin sampai 10 lampu, 30 lampu, 100 lampu. Nah itu dari keseluruh redupan ini digabungkan kan jadi terang. Tapi semua lampunya tidak panas guys. Ini hanya penjelasan secara teori aku ya guys. Nanti kalian bisa coba sendiri. Nah salah satu contoh lagi kenapa aku nyontohin ini. Ini itu ternyata terangnya segini cuman mengisep 3 watt guys. Dia cuman ngisep 3 watt, terangnya segini. Lihat nih guys. Ini ngisepnya cuma 3 watt. Nah
sorotin ke sana ya, sorotin ke sana. Dan lampu ini nggak panas. Ini kalau kalian tahu, ini di dalamnya cuman baterai kayak gini guys. Dan kalau baterainya sudah mau habis aja, ini udah mulai meredup ya, udah mulai meredup lagi, itu masih tetap terang gitu. Dan ini juga nggak panas gitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah contoh pabrikan yang sudah memberikan contoh kepada kita, tapi kadang kita nggak sadar gitu. Sebenarnya kalau kita memperbanyak lampu dengan dengan menyuplai voltase yang lebih rendah daripada peruntukannya, itu bisa mempunyai banyak keuntungan dan satu kerugian. Aku sebutkan satu kerugian dulu. Jadi kerugiannya kita harus pasang atau rakit, butuh lampu yang banyak gitu ya guys. Butuh lampu kayak gini yang banyak. Chipnya bebas lah, terserah kalian. Yang penting desa tidak panas. Ini butuh banyak, artinya kita ngeluarin budget lebih tinggi. Terus sekarang kita bahas keuntungannya guys. Yang pertama, itu lampunya ini jadi tidak panas. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kalau lampu tidak panas, umur lampu akan lebih panjang. Tuh, karena nggak mudah kebakar modulnya atau chip lampunya. Terus yang ketiga, lampunya masih bisa terang. Ya, masih bisa terang. Karena apa? Karena banyaknya lampu yang disusun seperti ini menyebabkan si lampu ini jadi tetap bisa terang gitu dan tidak panas gitu. Terus yang keempat itu jadi hemat daya. Dayanya hemat, ngirit gitu guys. Kemarin aku bikin video tentang lampu ini. Nih, ini lampu ini irit daya loh guys, ternyata. Di mode yang paling redup aja ini, itu bisa 12 jam. Padahal baterainya di dalam ini 1000 mAh nggak nyampe guys. Tapi bisa nyala 24 jam. Nah, ternyata di sini saya bongkar ya. Sebentar, agak susah guys. Mana sih bongkarnya? Tak pause dulu. Nah, ini sudah saya bongkar ya guys, dilepas tutupnya. Nah, sekarang aku matikan dulu. Nah, ini lihatlah, lampu ini banyak sekali ya guys, rintik-rintik. Dan lampu ini nggak panas guys. Jadi dia di daya kecil pun masih bisa terang. Jadi lampu ini memang kalau dilihat gini redup ya guys, nggak kayak di kamera banget gitu ya. Di kamera kelihatan terlalu mencolok. Tapi ini agak redup. Cuman ini cukup terang untuk daya kecil karena daya yang diserap ini nggak sampai 0,5 watt guys. Nggak sampai, kecil banget. Nah, dia mengandalkan banyaknya lampu untuk menerima listrik dirubah menjadi cahaya agar bisa menyerap energi listrik sekecil apapun dirubah jadi cahaya tanpa merubahnya menjadi panas yang berlebih. Nah, itu yang aku maksud. Oke, sampai di sini kalian paham ya. Dan terima kasih. Ada tambahan sedikit guys. Untuk yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga ke depan kalian sukses selalu dan sehat selalu. Untuk channel yang sudah mendukung aku, jadi kan ada penonton dari channel sebelah, ada penonton dari akun pribadi gitu guys. Untuk akun pribadi saya juga terima kasih. Untuk channel, semoga channel kalian berkembang. Jangan patah semangat, semangat terus untuk maju ke dalam kesuksesan yang akan kalian impikan, baik itu di YouTube, baik itu di dunia nyata. Dan tambahan satu kali lagi guys, apabila kita mempunyai rasa-rasa malas, sebenarnya rasa malasku itu tinggi. Nah, kita memang harus berjuang melawan diri kita sendiri untuk bisa bereksperimen atau bisa maju terus
demi mencapai sebuah tujuan kita. Jangan sampai kemalasan kita itu menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Saya channel ini masih channel low budget, tapi saya akan berjuang semoga bisa menjadi channel yang high budget. Semoga ya guys ya. Harapan seseorang bisa tercapai apabila kita sudah mulai berpikir bekerja keras. Bekerja cerdas digabungkan jadi satu. Bekerja cerdas aja belum tentu bisa sukses, karena bekerja cerdas itu tetap membutuhkan seorang yang bekerja keras. Dan pekerja keras belum tentu bisa sukses, karena seorang yang bekerja keras akan dimonopoli oleh orang-orang yang cerdas. Nah, ada baiknya kita menjadi orang yang cerdas dan bekerja keras. Oke, selamat sukses selalu untuk kalian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.